Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah kita hari ini kiranya merupakan ungkapan syukur kita dan membawa berkat bagi kita semua. Akhirnya marilah kita satukan hati kita memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikau yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan dirimu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbananmu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaanmu hingga kematianmu di kayu salib dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu.
Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, mendengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Mari datang dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Mari daku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Bila jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia, mari daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Mari daku raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada Minggu Junika dengan tema Minggu Ketetapan Tuhan Tidak Akan Berubah, yang tertulis pada kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengingat aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, bab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya
dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita renungkan sejenak di dalam hati kita segenap perjalanan yang dalam hidup kita yang sudah kita lakukan, yang mungkin tanpa kita sengaja maupun sengaja mendukakan hati Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Kita bersatu teduh sejenak. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi,
Kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan ayat 2.
lebih lebih berharga dari maka bibirku mengatakan Engkau kasih setiamu sungguh lebih umur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu, kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyambut pewartaan sabda. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1, 3, dan 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada malam hari ini dalam ibadah malam kita, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 hingga ayat ke-37. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan di Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Horas. Agak segan jawabnya berarti. Horas. Mejua-jua. Jua-jua. Yahobu. Shalom aleihim. Wa aleihim shalom. Itu jawabannya. Shalom aleihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berilah keadilan kepadaku. Itu menjadi kalender gerejawi kita dalam Minggu Judika yang mengandung arti berilah keadilan kepadaku. Dan topik kita pada minggu ini bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Keputusan Tuhan tidak akan berubah. Apa yang terjadi dalam hidup ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan keputusan Allah. Keputusan Tuhan yang pastinya mendatangkan kebaikan. Keputusan Tuhan mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketetapan Tuhan yang tidak berubah itu boleh kita pahami atau kita pernah mungkin mendengar bahwa di antaranya kasih Tuhan yang tidak akan berubah, ketetapan Tuhan yang tidak akan berubah, di antaranya kasih Tuhan. Dan yang kedua, keadilan Tuhan. Dan yang ketiga, janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan mengubah kasih-Nya, bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadilannya, bahwa Tuhan tidak akan mengubah janjinya. Itu menjadi ketetapan yang tidak akan berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nas ini kita juga diberi pemahaman bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana ketetapan Tuhan itu tidak berubah. Dimulai dari memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Bahwa dia memberikan penerang-penerang itu dengan memberikannya kepada semua orang. Kalau dalam benakku, maunya matahari itu dikasihlah kepada kalian semua yang sering gereja.
Dalam benak kita mungkin kebahagiaan itu dikasihlah maunya kepada semua orang yang suka gereja atau yang suka mendengar firman Tuhan. Rupanya dari awal kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak melihat kaya miskin, lemah dan kuat dan sebagainya. Ternyata keadilan Tuhan itu akan tetap dan memberikan kepada semua orang. Dan yang bahkan yang paling hebat adalah bagaimana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal itu kepada orang-orang berdosa, bukan kepada orang-orang yang baik, bukan kepada orang-orang yang rajin bergereja, bukan kepada orang-orang yang rajin mendengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan datang kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Tuhan datang kepada orang-orang yang membutuhkan pembetulan, pembaikan, dan yang sudah benar-benar hancur lebur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkenan dengan kalender gerejawi kita, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika manusia diperlakukan dengan tidak adil, maka dia akan berusaha mencari keadilan. Maka manusia itu akan berusaha mencari keadilan. Bahkan bisa sampai ke meja pengadilan. Namun sadar atau tidak sadar, manusia juga sering menjadi pelaku ketidakadilan. Manusia juga menjadi pelaku ketidakadilan itu. Rasisme, diskriminasi. Di antaranya yang adalah tindakan ketidakadilan. Ada saja orang-orang yang bersikap rasis dan diskriminatif terhadap kelompok atau orang lain. Di kelompok mayoritas. Boleh-boleh faktor agama. Boleh-boleh faktor suku, marga, dan bahkan yang lain-lain yang mempengaruhi adanya ketidakadilan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Perkataan ini membuktikan bahwa yang meminta pertolongan itu benar-benar mengenal siapa yang menjadi penghakim yang benar, siapa yang menjadi pemberi keadilan itu, siapa yang menjadi orang-orang yang benar, orang yang benar diandalkan itu. Ketika kita bermohon kepada seseorang yang mungkin kita tidak kenal, ada artinya enggak? Mungkin dari sudut sistematika atau dari sudut struktur ya, struktur. Mungkin kita akan menyampaikan permohonan, sampaikanlah permohonan kepada kadis, kepada ini yang kita tidak kenal. Yang pasti banyak orang akan katakan kemungkinan didengarkan itu kemungkinannya sedikit. Kalaupun didengarkan, beruntunglah kita didengarkan oleh orang-orang yang kita minta pertolongan itu. Tetapi yang mau dikatakan oleh minggu ini, oleh renungan ini, bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan itu, dia tahu
Dan dia mengatakan betapa bahwa Allah begitu dahsyat dengan adilnya memberikan pembelaan kepada orang-orang yang minta pembelaan. Dari renungan ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dari awal Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, umat pilihan-Nya. Tuhan sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihan itu, yaitu bangsa Israel itu. Namun apa yang terjadi dengan bangsanya? Dan bangsanya yang berkali-kali, umat itu berkali-kali justru jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Mereka benar-benar mengkhianati Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dengan menyembah berhala. Dalam hal ini kita pasti katakan adalah tidak adil. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya. Adil enggak itu? Tuhan sudah menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya, tetapi mereka membelakangi, bahkan mereka menduakan Tuhan. Sementara umat justru membalas dengan tindakan dosa dan kejahatan. Tindakan-tindakan seperti ini mungkin dalam bahasa sehari-hari atau dikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Dan ketika Tuhan pun mengutus Nabi Yeremia untuk membawa bangsa Israel ke jalan yang benar, justru bangsa itu menolak. Dan mereka tetap melakukan dosa. Dan mereka tetap melakukan kejahatan itu. Dan mereka dikatakan adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Saya mengundang kita dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka dulu Yesaya pasal 48 ayat 4. Yesaya pasal 48 ayat 4 kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, luar biasa. Allah telah memberikan hatinya, Allah telah peduli, dan bahkan sejarah bangsa itu ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Ketika berhadapan dengan tantangan kecil saja, sungut-sungut telah sampai kepada Musa. Engkau membawa kami kepada kematian, engkau membawa kami kepada kesusahan. Dan mungkin pada waktu mereka dalam pembuangan di Mesir itu mereka sudah berstatus mungkin mandur lah ya, mandur, entah apalah kerjanya, yang penting dia sudah ngatur-ngatur. Kok sekarang ketika kami dibawa keluar dari perbudakan itu, kami dibawa mati oleh Musa, nama buah mati roh Musa. Dan memang luar biasa bahwa sungut-sungut itu datang ketika mereka berhadapan dengan tantangan kecil saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mungkin kejadian seperti itu juga bisa terjadi zaman sekarang. Bisa terjadi dengan zaman sekarang ketika banyak orang mengikuti ibadah, ketika banyak orang mengikuti persekutuan ibadah untuk bernyanyi memuji Tuhan, yang mereka harapkan adalah jalan mulus,
semua pekerjaan terberkati, naik pangkat, diberikan nilai plus, diberikan bonus dan sebagainya. Oleh banyak orang ketika mereka merasakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah imbalan dari setiap perbuatan baik kita. Imbalan dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan. Memang benar, janji Tuhan tetap, keadilan Tuhan tetap, kasih Tuhan tetap. Kok bisa-bisanya saya baik ibadah? Kok bisa-bisanya saya rajin mendengar firman Tuhan? Kok bisa-bisanya saya rajin membaca firman Tuhan? Kok bisa-bisanya pekerjaanku terpuruk? Kok bisa-bisanya hasil kerjaku saat ini tidak baik? Aku sudah mendengarkan Engkau Tuhan berseru. Kok bisa-bisanya aku terpuruk dan sebagainya? Oh, jangan-jangan kita bagian dari bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Dengan tantangan yang kecil itu saja kita sudah bersungut-sungut dan memberitahukan kepada Tuhan, sungguh Tuhan tidak adil. Kalau ketika kita mendapatkan pergumulan itu, kita mau katakan Tuhan tidak adil. Namun ketika kita berbahagia, namun ketika kita berhasil dalam kesuksesan kita, itu tong. Nah, ada songonon yang kubuatnya seperti ini. Kita mau menunjukkan kehebatan kita di hadapan orang lain. Kalau bukan karena saya buat seperti ini tidak akan berhasil. Ketika Tuhan pun mengutus banyak orang-orang yang mengingatkan bangsa itu, banyak orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan semua umat manusia. Justru ketika banyaknya orang yang mendengar firman Tuhan, mereka merasa bahwa itu adalah imbalannya. Kalau kita baik, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, imbalannya adalah kesuksesan, kebahagiaan dan sebagainya. Oh, bukan. Rasul Paulus katakan, ternyata penderitaan menyebabkan pengenalan akan penderitaan itu. Dalam kitab Roma 5 dikatakan, Paulus mengatakan bahwa penderitaan menyebabkan kita menjadi paham. Paham menyebabkan tahan uji. Tahan uji menyebabkan pengharapan bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Dan seorang teolog Jepang juga pernah berkata, yang bernama Kosuke Koyama, bahwa tiada gagang pada salib itu, bahwa penderitaan itu benar-benar memberikan kita kemurnian iman. Kemurnian yang namanya kemurnian iman kita itu, kemurnian kepercayaan kita itu, bahwa kita adalah benar-benar orang yang memiliki iman yang tangguh. Kalau orang-orang yang memiliki iman yang tangguh itu adalah orang-orang yang teruji di dalam setiap penderitaan. Dan kita diberi teladan oleh Allah melalui Tuhan yang mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, ke tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan maut. Dan melalui kematiannya di kayu salib, dan hal ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia ciptaannya. Bapak ibu saudara-saudara pasti mengingat Yohanes 3:16. Kita sama-sama ucapkan. 1, 2, 3 ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya kalau nas itu pun masih belum meresap di dalam hatimu, percumalah Anda ikut bernatal setiap Desember. Bahkan sampai diucapkan dengan ragam bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa, ragam bahasa diucapkan. Yohanes 3:16, masih ada juga yang gak bisa melafalkannya. Yang cuma bisa dilafalkan apa itu? Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Imanmu masih anak-anak. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah diselamatkan, sebagai umat yang telah diselamatkan dan dikasihi oleh Allah, sebagai hamba Tuhan, Yeremia juga sempat berkata, aku ini masih muda, nggak tahu bicara. Yeremia sempat menolak panggilannya sebagai hamba Tuhan, bahwa dia mengatakan dia masih muda. Tetapi Tuhan katakan kepada Yeremia, ketika engkau masih dalam kandungan, ya kalau saya baca sebentar dulu Yeremia pasal 1, firman Tuhan datang kepadanya, kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut. Inilah hal yang perlu ditekankan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Minggu Judika ini. Ketika kita meminta berilah keadilan kepadaku, mungkin ketika kita merasa bahwa pendukung kita atau yang ada backing kita seolah-olah tidak ada. Tidak ada yang mendukung kita mempertahankan perbuatan-perbuatan baik yang diutus oleh Allah supaya kita menjadi berkat. Seolah-olah kita tidak di backup. Oh bukan, Tuhan seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid Tuhan itu diutus, pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka tentang apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahwa Tuhan dengan janjinya, dengan keadilannya, dengan kasihnya membackup kita. Jangan katakan aku masih muda, jangan katakan aku masih belum punya waktu. Memang benar juga. Tadi juga saya katakan ketika ibadah jam 5, jam setengah 5 tadi, banyak catatan atau perkataan mengatakan seperti ini. Kalau umur 40 atau usia 40 sampai 50 biasa sering disebut hidupnya untuk dunia. Coba introspeksi diri masing-masing, apakah benar seperti itu? Usia 40 sampai 50 biasanya ini hidup untuk dunia. Disuruh ini, belum, aku masih kerja.
Aduh, ini ada, tolonglah begini-begini. Aduh, kerjaku nggak sempat, aku lembur pula malam ini. Gimana ini? Tolong dulu begini-begini. Aduh, tolong dulu kerjaku ini begini begono. Nggak bisa aku. Sampai usia 50 hidup untuk dunia. Oleh sebab itu ada juga orang bijak katakan, kalau belum cukup hartamu sampai usia 50, berarti Anda orang yang berlengah-lengah, merlibah-libah, itulah bahasa Bataknya. Anda adalah orang yang nggak becus bekerja. Kalau belum cukup mencari dunia sampai usia 50, kalau masih kerja keras Anda, rupanya kerjamu ongkang-ongkangnya rupanya selama ini, nggak ada kau kumpulkan. Maka mulai sekarang coba dulu, nggak tahulah orang bijak itu katakan, usia 40 sampai 50 adalah hidup untuk dunia. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Katanya. Jangan dulu kita iakan, aku belum setuju. Terus katanya usia 50 ke atas, mulai mencari Tuhan. Usia 50 kau calon sintua ya, oke, udah mau itu, oke. Kau calon sintua lah, tapi agak-agak nolak dikit kan, pura-pura nolak dikit, agak-agak, janganlah, aku kayak mana yang ku tahu. Oh iyalah, udah cocok itu, kau lah calon sintua kau. Oh iya, nggak apa-apa lah. Iya, udah mulai dia cari Tuhan. Nah, ikutlah dia kumpulan kur, ya kan, kumpulan kur. Kalau dia bapak kurama lah, kalau dia ibu-ibu masuk para hari Kamis lah, atau para Selasa lah, atau para hari Rabu dan sebagainya. Ya, itu. Mulailah dia mencari Tuhan. Apalagi udah usia sampai 65 tahun ke atas, mulailah berserah. Lomomma, sudah bau tanah kami ini katanya. Udah dekat ke 2x3. Besaran ya, 2x3, 1,5x2 lah kurasa. 1,5x2 dari tanah kembali ke tanah, itu maksudnya. Jadi kalau udah 65 ke atas, udah mulailah berpasrah. Tapi firman Tuhan katakan sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan katakan aku masih muda. Jangan katakan kau tidak punya waktu. Karena kita yang dikasihi oleh Allah, karena kita yang telah dipanggil oleh Allah, bertanggung jawab. Kalau firman Tuhan kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi apa? Menjadi sukses. Aku memberkati engkau, kata Allah kepada Abraham, supaya engkau menjadi gak konek, berarti marangan-angannya ini. Memang kalau udah gerejanya banyak-banyak seperti ini, yang kutakutkan yang datang ini bukan mau mendengar firman, tetapi mau nengok-nengok ini kayaknya. Nengok kiri kanan, ada yang ganteng enggak, ada yang cantik enggak. Cocoklah kalau pamen ini udah terkenal jadi gereja jodoh, ya kan? Sama kayak HKBP di Sutoyo di Jakarta, Sutoyo juga dikenal dengan gereja jodoh katanya. Rame-rame gereja di sana, tapi banyaknya berangan-angan melihat kiri dan kanan. Cantiknya, gantengnya, jangan ya. Janganlah sampai seperti itu. Jangan katakan aku tidak punya waktu untuk Tuhan. Jangan katakan aku masih muda. Tuhan mau sampaikan pesan ini kepada kita semua, bagi setiap orang yang datang hari ini. Dan ketika kita diajar oleh Yeremia atau diajar oleh kalender gerejawi kita, berilah keadilan kepadaku. Ketika kita merasa tidak ada pendukung kita, atau kita merasa tidak ada backing kita, oh Tuhan selalu katakan, aku ada untukmu. Walaupun bangsaku itu berulang-ulang mengulah dan melakukan yang tidak baik kepadaku, aku tetap mengasihimu. Aku tetap memberikan kesempatan kepada mereka. Oleh sebab itu saat ini juga firman Tuhan mau katakan, dimanapun kita berada, ketika berkat-berkat itu telah kita terima. Saya juga pernah mendengarkan pengkhotbah wanita di YouTube. Dia katakan, kebaikan bukanlah kebaikan kalau tidak dalam ketulusan. Singkat tapi bermakna juga memang.
Kebaikan bukanlah kebaikan kalau tidak dalam ketulusan. Itu singkat tapi bermakna. Kebaikan bukan kebaikan kalau tidak dalam ketulusan. Gimana caranya biar tulus kita? Oke, berilah kebaikanmu kepada orang yang tidak sanggup mengembalikan kebaikanmu. Itu baru tulus. Kalau kau harapkannya orang yang kau bantu itu bilang makasih ya. Rupanya nggak dibilang pula makasih. Gijang rohani on, nggak diurupan on, madok melihatnya mesti boton mau gitu ya kan? Itu tulus itu apa gimana? Ya sama aja kita ada MOU kalau mau kasih pinjam kembalikan ya, besok kembalikan. Kasih kepada orang yang tidak sanggup mengembalikan, itulah ketulusan. Tuhan akan mengembalikannya. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu. Dan saat ini mau dikatakan oleh firman Tuhan, keputusan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah bagi siapapun. Karena Tuhan memiliki keadilan yang luar biasa. Lihatlah kenyataannya. Matahari bukan hanya milik saudara-saudara yang baik saja. Hujan bukan hanya milik saudara-saudara yang baik saja. Udara juga bukan hanya milik saudara-saudara yang kaya, yang baik, atau yang memiliki harta dan sebagainya, kesuksesan dan sebagainya. Tetapi semuanya diberikan Tuhan kepada kita semua. Kaya, miskin, besar dan kecil, hitam putih, tidak dibedakan oleh warna kulit, tidak dibedakan oleh suku, ras dan sebagainya. Tuhan mau katakan, berkat itu sudah diberikan kepadamu sekarang. Tanggung jawabi bahwa sekarang kita pergi pulang menjadi berkat. Amin. Udah mau pulang kali? Terus diaminkan, amin. Biar pulang maksudnya. Yang pasti, yang terakhir, ini yang terakhir. Yang pasti bahwa kasih Tuhan, keadilannya, dan janji-janjinya, Dia akan tepati dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berseru kepadanya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Kita buat dia backup, kita buat dia backing kita. Dan dia selalu akan menyendengkan telinganya untuk kita, menyendengkan wajahnya kepada kita, dan memberkati kita. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah firman, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai teladan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami untuk berbuah dan berbuat dalam kehidupan kami. Sebab sungguh luar biasa hari ini ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Sebab itu Engkaulah yang memberikan keadilan kepada kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua dan bahkan lansia. Kami mau serahkan seluruhnya kepada penyertaan Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan kami dalam segala hal. Maka kami dapat berbahagia dan bersuka cita. Sebagaimana pesan-Mu, Engkau memberkati kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sekarang tidak bisa bersekutu bersama kami ketika mereka harus rebah di tempat tidur mereka, di rumah atau di rumah sakit dalam keadaan sakit. Engkau melawat mereka dan Engkau memberkati obat yang mereka makan dan bahkan para medis yang memberikan pengobatan bagi mereka. Bagi setiap orang yang harus bekerja, yang harus melakukan aktivitasnya, tidak sempat untuk datang bersekutu. Tuhan, berilah mereka waktu yang baik, berilah mereka kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah mereka, supaya mereka terberkati dengan ingat-ingatan firman Tuhan yang memberikan kami kerajinan dan bahkan menjadi orang-orang yang Kau panggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
dasar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.